Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zain, wahai anakku. Bapak Guru, bolehkah Zain bertanya sesuatu kepada Bapak Guru? Zain, tentu saja boleh, kesinilah wahai anakku. Wahai anakku, ada hal apa yang ingin engkau tanyakan? Bapak Guru, sesuai dengan materi pelajaran kelas 6 tentang keteladanan Nabi Zakaria, bersediakah Bapak Guru untuk menceritakan kepada kami kisah keteladanan Nabi Zakaria? Pertanyaan yang bagus. Tentu saja, Bapak Guru bersedia untuk menceritakan kisah keteladanan Nabi Zakaria kepada kalian. Untuk itu, Bapak meminta kepada kalian, simaklah dengan baik cerita Bapak Guru tentang keteladanan Nabi Zakaria. Baiklah, Bapak Guru, kami akan menyimak dengan baik penjelasan yang akan Bapak Guru sampaikan. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diawali dengan penjelasan, Sayyidina Imron memiliki istri yang solehah, dan saudara perempuannya menikah dengan Nabi Zakaria, seorang nabi. Al-Quran tidak memberikan penjelasan tentang masa kanak-kanak atau masa muda Nabi Zakaria. Oleh karena itu, kisah Nabi Zakaria dimulai di akhir masa dewasa ketika Nabi Zakaria berusia lanjut. Dia adalah seorang nabi dan utusan Bani Israel. Dia adalah keturunan langsung dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan kegiatannya dipusatkan di Baitul Maqdis, di mana kuil Nabi Sulaiman pernah berdiri. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki tua lemah yang mencintai dan takut akan Tuhan, seorang lelaki tua, bernama Zakaria yang telah menghabiskan hidupnya untuk mendapatkan pengetahuan dan mengajar orang lain, murni untuk menyenangkan Allah Ta'ala. Kesabaran Nabi Zakaria, berbuah manis dengan kelahiran Nabi Yahya. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Beliau melanjutkan dakwah dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Sebagai seorang yang mendapat risalah, Nabi Zakaria juga memiliki akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Beliau juga dikenal sebagai pemakmur tempat ibadah dan selalu beramal baik. Tak hanya itu, Nabi Zakaria juga merupakan orang yang memelihara dan merawat Siti Maryam, ibu dari Nabi Isa kelak. Kisah Nabi Zakaria telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran, baik pada surah Maryam dan surah Al-Imran. Nabi Zakaria juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah seorang hamba yang soleh. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-An'am ayat 6. Berbagai pesan, dan hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Zakaria juga patut dijadikan pelajaran. Mulai dari bagaimana Nabi Zakaria memelihara Siti Maryam putri Sayyidina Imron dan bagaimana kesabaran Nabi Zakaria mendapatkan keturunan di usia yang tak lagi muda. Pertama, ini adalah kisah Nabi Zakaria dan Siti Maryam. Kisah Nabi Zakaria sangat erat kaitannya dengan kisah Siti Maryam. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Siti Maryam merupakan putri dari keluarga Sayyidina Imron. Dahulu, istri Sayyidina Imron pernah bernazar, jika ia memiliki anak, maka ia akan menyerahkan anak tersebut ke Baitul Maqdis. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Ali Imron ayat 35 yang artinya, ingatlah, ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya, engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Karena Nabi Zakaria merupakan pemimpin sekaligus pengurus di Baitul Maqdis, maka Siti Maryam pun diserahkan kepadanya. Di bawah pengawasan dan bimbingan Nabi Zakaria, Siti Maryam tumbuh menjadi anak perempuan yang cerdas dan beriman kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa, Siti Maryam selalu mendapatkan makanan dan buah-buahan di mihrab Nabi Zakaria, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 37. Maka Tuhannya, menerimanya, sebagai nazar, dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Kedua adalah kisah Nabi Zakaria sabar menanti keturunan. Nabi Zakaria merupakan hamba Allah yang sangat sabar.
Sama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria juga mendapatkan keturunan saat usia yang tak lagi muda. Beberapa ulama menjelaskan bahwa usia Nabi Zakaria saat itu 99 tahun, namun ada pula yang menyatakan usianya berkisar 120 tahun. Meski begitu, Nabi Zakaria terus memohon keturunan dan tak berhenti berdoa kepada Allah. Salah satu doanya termaktub dalam surah Ali Imran ayat 38 yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Kemudian doa agar tidak dibiarkan hidup sendiri tanpa keturunan sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 89 yang artinya, "Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, 'Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik.'" Keinginan Nabi Zakaria pun bukan tanpa sebab, beliau ingin memiliki keturunan karena khawatir dengan mawali yang ditinggalkannya. Mawali adalah orang-orang yang melanjutkan urusan sepeninggalannya. Sebagaimana dalam surah Maryam ayat 2-6, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa alam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka, anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Yang ketiga, adalah Allah menganugerahkan Nabi Yahya sebagai putra Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria pun dikabulkan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Maryam ayat 7. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan mendapatkan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Nabi Zakaria merasa begitu bahagia, namun ia juga ingin mengetahui bagaimana bisa ia memiliki seorang putra sementara istrinya mandul dan ia sudah sangat tua, sebagaimana dalam surah Maryam ayat 8 yang artinya, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku, sendiri, sesungguhnya sudah mencapai umur yang sudah tua." Saat itulah, Allah menunjukkan kuasanya. Hal yang menurut manusia tak mungkin, atas izin Allah semua itu sangat mudah. Allah berfirman, "Hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu, di waktu itu, belum ada sama sekali." Quran Surat Maryam ayat 9. Meski begitu, Nabi Zakaria masih meminta pertanda kapan istrinya hamil. Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Tuhan berfirman, "Tanda bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Quran, Surah Ali Imran, 41. Semua yang menjadi firman Allah adalah kebenaran. Nabi Zakaria akhirnya mendapatkan tanda tersebut dan istrinya melahirkan seorang putra dengan nama Yahya. Anak Nabi Zakaria juga menjadi memiliki akhlak yang baik sejak kanak-kanak. Beliau juga menjadi nabi sebagaimana ayahnya. Nah, apakah penjelasan yang Bapak Guru sampaikan cukup jelas? Sangat jelas, Bapak Guru. Jika begitu, anak hebat kelas 6, silahkan kerjakan soal ini. 1. Berapa usia Nabi Zakaria saat diberikan Allah keturunan? 2. Nabi Zakaria diutus untuk kaum. 3. Sebutkan sifat-sifat Nabi Zakaria. 4. Nabi Zakaria memiliki anak yang juga seorang nabi bernama. 5. Kisah Nabi Zakaria di dalam Al-Quran terdapat pada surat. Jika sudah selesai, kirimkan foto tugas dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Bapak. Sukron kasiron, terima kasih untuk kalian yang telah mengirimkan tugasnya dengan baik. Bapak Guru, terima kasih atas penjelasannya. Zain pamit izin pulang dulu. Sama-sama Zain, baiklah, silahkan kamu pulang dan hati-hatilah di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zain wahai anakku, salam untuk keluarga kamu di rumah. Baik, Bapak Guru.